Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kandang Budi Luhur. Kembali lagi di channel YouTube Kandang Budi Luhur. Terima kasih atas semua atensi teman-teman sudah menyimak video-video yang kita sajikan buat teman-teman semua di rumah. Teman-teman, semoga juga teman-teman bisa ikut share ya video-video kita biar banyak yang nonton. Itu juga jadi motivasi kita, jadi semangat kita juga untuk terus berbagi. Itu memang namanya fitrah manusia ya. Jadi kadang kalau misalnya kita buat video-videonya sedikit nih yang nonton, kita harus tetap berhusnuzon sebenarnya, tapi kadang juga lebih semangat kalau misalnya teman-teman lebih banyak yang nonton, karena kita ngerasa itu juga lebih banyak manfaat ya yang bisa lihat video-video kita. Nah, kembali lagi pada kesempatan siang hari ini teman-teman, kita ingin bedah mixer ya, bedah satu alat untuk nyampur pakan ya, untuk nyampur pakan Bestfeed Budi Luhur, untuk buat pakan mix ya, total mix ratio atau TMR gitu ya teman-teman. Mau campurin rumput dengan bahan kering juga atau konsentrat juga bisa kalau misalnya pemberiannya mau dilangsungkan. Nah, sebelum pada masuk ke mixernya ini teman-teman, saya ingin nyampein gini. Jadi kita udah pernah bahas lah di video kemarin ya tentang SBM, CGF, DDGS sebagai bahan utama ya. Saya 3 komponen bahan yang biasanya dipakai sebagai penyumbang protein dan energi utama dalam pakan konsentrat gitu. Nah, di situ saya jelasin bahwa kalau misalnya teman-teman sudah punya ternak dalam jumlah dan kapasitas yang tidak sedikit ya, 50 sampai 100 itu yaitu udah nggak sedikit lagi. 50 ekor itu makan ternaknya itu udah signifikan sekali gitu, udah kerasa sekali gitu. Nah, saya kemudian bilang bahwa ya teman-teman harus punya keputusan bahwa ternak teman-teman itu tidak boleh lagi kehidupannya itu bergantung pada orang lain gitu, atau berharap pada orang lain atau perusahaan pakan lain gitu. Kenapa? Karena memang masalah pakan ini Budi Luhur memang kayak Budi Luhur lah ya. Kita ada complete feed. Kita kalau misalnya teman-teman mau beli ya silakan, enggak pun enggak masalah bagi kita. Kenapa? Karena memang masalah pakan ini sebenarnya sangat-sangat kompleks gitu. Ya, jadi perusahaan-perusahaan pakan itu teman-teman di bab bekatul aja itu kadang nggak pernah selesai. Bekatulnya itu bekatul itu ada grade-grade, maksudnya nggak pernah selesai itu dia ada grade-grade. Supply-nya juga saya pernah dapat cerita perusahaan besar ya, pakan ya karyawan juga beliau di perusahaan pakan itu, dia juga di bagian marketing waktu itu di salah satu perusahaan besar pakan di bidang kambing domba dan sapi. Ini dia bilang gini, perusahaan kita pun bekatul itu pernah dicampur sama pasir mas gitu. Waduh, jadi kompleks sekali ya. Belum lagi bekatul dimasukin komponennya adalah campuran sekam yang digiling. Itu baru bekatul gitu. Belum lagi kita bahas tentang SBM, CGF, DDGS gitu ya. Kemudian kita bahas tentang kangkung. Kangkung juga kan tergantung musimnya. Kita bahas tentang jagung juga ada grade-nya. Bahkan beras pun kalau kita makan sehari-hari kan beras juga ada kelas-kelasnya. Pakan pun sama. Nah, tentu di dalam satu perusahaan peternakan juga kadang harus ketika dapat yang disuplai hari ini grade-nya sama, suplainya musimnya berbeda, itu juga kualitasnya berbeda teman-teman. Nah, ini juga maksud saya adalah kekompleksitasan itu juga menjadi faktor yang kadang bahwa kalau kita membeli pakan dari satu peternakan itu kita harus rela bahwa kualitasnya kadang nggak sama ya. Begitupun kandang Budi Luhur gitu. Kita juga mengakui bahwa kita nggak bisa jaga kualitas itu selalu sama, meskipun tetap hati-hati ya. Tetap sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, yang sudah diformulasikan. Tetapi balik lagi tadi, kalau misalnya ternak itu punya teman sendiri, kemudian teman-teman nyampur pakan sendiri, tahu kualitas bahannya, itu jauh lebih baik. Karena kenyamanan dan ketenangan itu ya, sakinah itu, jadi ketenangan, kebahagiaan gitu ya, di dalam kita beternak itu bertambah-tambah.
Jadi kita semakin pede juga kalau kita jual ternak, pakannya kita bisa buat sendiri, ternaknya gemuk, semakin bahagia lagi. Ya belum lagi dimulai dari mixer yang kecil misalnya, teman-teman kemudian beli kapasitas mixer yang lebih gede-gede lagi, akhirnya jual pakan, itu juga bisa. Kenapa tidak? Nah memang kalau di luar negeri kita lihat perusahaan-perusahaan pakan mereka itu dekat dengan lab gitu ya. Maksudnya mereka juga punya lab. Setiap bahan yang masuk, kita memang punya penilaian secara organoleptik, secara fisik gitu ya. Kita bisa menilai itu untuk quality control gitu. Tetapi quality control itu sangat bisa dipertanggungjawabkan ketika dia berupa angka yang sudah dianalisis secara lab. Gitu. Nah biasanya perusahaan pakan di luar negeri, bahkan peternakan modern di luar negeri itu, dia sudah punya lab analisis pakan ternaknya. Karena memang pakan itu berhubungan dengan kelangsungan hidup ternak yang kita miliki. Ya, itu teman-teman, pentingnya kita membuat pakan sendiri. Apalagi tadi yang kapasitasnya udah banyak. 100, 200 tuh menurut saya udah harus buat pakan sendiri. Bisa kok gitu. Ya, teman-teman ya. Nah, di samping saya ini ada mixer ya. Mixer ini yang saya pakai coba buat nanti juga buat konten untuk nyampur konsentrat. Semoga bisa teman-teman aplikasiin di rumah. Saya pakai yang kecil teman-teman di kandang gitu ya. Nah, ini kapasitas sekitar 200 sampai 250 ya. Tapi kalau misalnya yang kita jual itu biasanya dia 200 nggak bisa 250. Ini pun sebenarnya 250 ini terlalu memaksakan ya. Sekitar 200 kilo lah. Untuk kapasitas 200 kilo ini dia harganya 9 juta udah full penggerak gitu. Nah, di sini saya pakai penggerak pembesar ya, kapasitas besar. Biasanya dia 6,5 PK udah cukup ya, atau 5,5 HP itu udah cukup untuk mixer ini. Harganya 9 juta gitu ya teman-teman. Nah, bahannya ini ya, ini plat-platnya juga cukup tebal ya, sikunya juga cukup tebal. Nah teman-teman, mixer ini itu bisa kita gunakan untuk mencampur bahan-bahan ya, untuk kita buat konsentrat. Atau kalau misalnya teman-teman juga udah punya konsentrat, udah punya langganan atau beli konsentrat jadi udah nyaman di situ. Nah pemberiannya biasanya konsentrat dulu baru hijauan. Kalau misalnya teman-teman mau buat total mix ratio ya, jadi dia rasio antara serat sama konsentrat itu kemudian disatukan, dia juga bisa menggunakan mixer ini. Atau teman-teman punya konsentrat jadi dan teman-teman sudah punya cara konsentrat ini ditambahin apa lagi supaya sip, bisa juga pakai mixer ini. Kalau misalnya teman-teman punya ramuan gitu ya, atau ingin gunain suplemen prebiotik gitu ya dari perusahaan tertentu untuk pakan ternak, untuk mengurangi bau, mempercepat kegemukan, biar homogen juga pakai mixer ini. Teman-teman pengen campur molasses atau tetes tebu ke pakan, biar homogen juga bisa pakai mixer. Nah, mixer ini sangat banyak kegunaannya. Oleh karena itu menurut kandang budi luhur, ya kalau misalnya teman-teman beternak selain chopper, ya mixer ini juga penting. Karena teknologi itu sangat penting teman-teman. Dan ya budi luhur sedia ini ya, harganya cuma 9 juta, teman-teman bisa akses. Dan biasanya kalau beli mixer di kandang budi luhur, biasanya kita juga kasih saran ransum. Kita kasih ransum untuk mencampur pakan ternak ya. Nah ini juga sangat-sangat bisa teman-teman aplikasikan di peternakan teman-teman di rumah. Nah teman-teman nanti kita coba lihat elemen-elemen dan komponen-komponennya ya. Ini kalau ini teman-teman ada untuk setelah kita mix buat masukin ke karung ya, atau ke ember mau kita kasih makan ternak, kita bisa tarik. Ini ada tuasnya ya, kita tarik, dia buka, sementara alatnya masih muter, nanti keluar sendiri ya. Ini enak. Oke, kemudian ini ada gearboxnya. Gearboxnya ini pakai yang 80. Kalau kapasitas yang dia 250, 300 kilo itu, bahkan sampai 350 itu biasanya pakai gearboxnya yang 150. Itu bisa. Kalau yang gearbox 80 ini dia buat kapasitas 200 kilo tadi ya. Kalau dia kering 250 berani, tapi kalau misalnya teman-teman pakai tambahan molasses atau sedikit air biar pakannya tidak terlalu berdebu, dia di 200 kilo ya.
Kemudian penggeraknya tadi sekitar 6,5 PK. Dia juga sudah mampu untuk mengaduk hingga pakannya jadi homogen. Nah, teman-teman, ya, semoga dengan adanya informasi, oh ada mixer ternyata, ya selain juga ada chopper, teman-teman bisa semakin mudah beternak di rumah. Yang kita harapkan ya, memang beternak ini, saya tadi juga habis ngobrol dengan teman saya, bahwa beternak ini kalau kita lihat ternyata baik peternak-peternak kecil maupun peternak-peternak yang sudah maju atau sudah berkembang ya, yang ada di Indonesia maksud saya, di bidang kambing dan domba, memang biasanya dia tidak lepas dari sumber pendapatan yang lain selain ternak itu sendiri. Nah, lalu ternak ini fungsinya untuk apa? Ternak ini ya menurut Kanang Budi Luhur sebagai satu investasi ya. Jadi satu investasi yang dia kalau kita kembang biakan dia akan semakin banyak, dan itu akan bernilai dan dia bisa menopang kehidupan kita ketika jumlahnya juga sudah signifikan gitu. Dan kalau misalnya teman-teman mengarah ke situ, maka membuat pakan yang memiliki berbagai macam teknologi untuk menunjang peternakan itu juga dibutuhkan. Terima kasih banyak teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.